Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwanil ahibba, jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang tarikh yang mana pada kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan kisah peperangan Qadisiyah, yaitu peperangan yang terjadi pada tahun 14 Hijriah, yang mana peperangan ini dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita tahu bahwasanya jumlah kaum muslimin pada perang ini kurang lebih 35.000, sedangkan jumlah musuh yaitu tentara Persia yang dikomandoi oleh Rustum itu berjumlah sekitar 80.000 pasukan, yang mana pasukan ini adalah pasukan yang sangat terlatih dalam medan perang. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, yang mana puluhan ribu dari tentara Persia ini yang terbunuh, yang mana pasukan ini dipimpin oleh 33 gajah, dan di depannya ada gajah yang paling besar yang berwarna putih. Dan memang pada awalnya kaum muslimin itu kewalahan menghadapi mereka karena belum pernah menghadapi musuh yang di depannya itu banyak gajah-gajah, sehingga kuda-kuda Arab itu tidak terbiasa, sehingga sulit untuk menerobos barisan gajah-gajah ini. Namun sebagian kaum muslimin yang memiliki kecerdasan sehingga berpikir bagaimana cara melumpuhkan mereka, maka diambillah cara yaitu memanah gajah-gajah ini, diarahkan kepada mata mereka, sehingga gajah yang terkena lemparan anak panah yang tepat pada mata mereka akhirnya oleng dan mereka berjalan sempoyongan menuju ke sungai. Karena peperangan di situ letaknya memang di tepi sungai, dan akhirnya banyak orang-orang kafir ikut masuk ke sungai. Kemudian setelah peperangan ini berakhir, tentunya Sa'ad bin Abi Waqqas memberi kabar gembira kepada Khalifah Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab setiap harinya pada masa-masa peperangan ini sering keluar dari Madinah, keluar ke arah menuju Irak untuk mencari kabar. Sedangkan Sa'ad bin Abi Waqqas mengutus seseorang dengan membawa 1/5 dari pampasan perang, tentunya untuk disampaikan atau diberikan kepada Umar ibn al-Khattab, sambil membawa sepucuk surat. Membawa surat yang mana isinya itu adalah
tentu kabar peperangan yang disampaikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas lewat surat tersebut. Nah, pada suatu hari di saat Umar keluar dari Madinah menuju ke arah Irak, ia melihat seseorang yang menunggang kuda dengan banyak bersyukur kepada Allah. Kemudian ia menyampaikan kepada kaum muslimin dengan mengatakan, fatahallahu alal muslimin. Nah, di saat mendengar itu Umar sangat gembira, sehingga ia banyak bertanya kepada orang yang memberikan kabar ini, bagaimana keadaan di sana, bagaimana kaum muslimin di sana. Sedangkan penunggang kuda ini tidak begitu memperdulikan Umar. Nah, setelah keduanya ini memasuki kota Madinah, tentunya Umar berlari di belakang pengendara kuda ini. Nah, di saat sudah masuk ke Madinah, banyak kaum muslimin, masyarakat itu memberikan salam kepada Umar dengan mengatakan, assalamu alayka ya amirul mu'minin. Nah, di saat mendengar ucapan ini, pengendara kuda tadi kaget, sehingga ia berhenti dan turun, kemudian minta maaf kepada Umar ibnul Khattab. Seraya mengatakan, yarhamukallah ya amiral mu'minin, hala a'lamtani annakal khalifah. Semoga Allah merahmati engkau wahai amiral mu'minin, kenapa engkau tidak memberikan tahu kepada saya bahwasanya engkau itu adalah khalifah? Maka jawaban Umar adalah, la haraja alaika ya akhi, tidak masalah wahai saudaraku. Nah, sehingga keduanya terus masuk ke Madinah. Kemudian setelah itu Umar ibnul Khattab mengumpulkan para sahabat pembesar yang membantu pemerintahan di dalam Madinah, dalam rangka tentu menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka dan membacakan surat yang dikirim oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan di antara isi dari surat tersebut adalah saat mengatakan, kanu yadwuna bil Qur'an idza jannal lailu kadawin nahli. Kaum muslimin wahai Umar, mereka di saat malam tiba, mereka itu mengobati diri mereka, mengobati kelelahan mereka, mengobati luka-luka mereka itu dengan Al-Quran, seperti pengobatan atau dengungan lebah. Jadi kaum muslimin kalau siang mereka perang, tapi kalau malam mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum asadun fin nahari la tushbihuhumul usud. Tapi kalau mereka di siang hari, mereka bagaikan singa-singa. Namun tidak ada singa seperti apapun yang menyerupai mereka. Walam yafdhul man madha minhum man baqiya illa bisyahadah idh lam tuktab lahum. Dan tidak ada sesuatu yang melebihi antara satu dengan yang lain, antara yang sudah tiada dan yang sudah ada. Yang membedakan itu hanyalah dengan asyahadah, dengan memperoleh mati syahid, dibandingkan seseorang yang belum mendapatkannya. Ini adalah kelebihan dari kaum muslimin. Mereka semuanya sama, rata. Yang membedakan adalah yang meninggal itu mendapatkan mati syahid. Wa bihadhil ma'raka al-fasilah ayyadallahu subhanahu wa ta'ala dinahu wa rafa'a kalimatahu wa habatil arabu wal ajamu al-muslimin wa antashara hadiyul islam wa adluhu wa taqallasa dhalamul kufri wasyirki walhamdulillah. Tentu dengan peperangan yang benar-benar
membedakan ini, Allah Subhanahu wa taala membantu agamanya, mengangkat kalimatnya, bahkan seluruh bangsa Arab dan bangsa Ajam itu benar-benar merasa takut kepada kaum muslimin, dan agama Islam itu bertebaran, dan keadilannya dan kegelapan, kesyirikan dan kekufuran itu bisa ditiadakan. Kemudian setelah peperangan Qadisiyah ini selesai, tentunya kaum muslimin itu melanjutkan perjalanannya, semakin mendekati ke arah ibu kota Persia. Sehingga setiap kali masuk ke sebuah tempat, setiap daerah, kaum muslimin itu sudah semakin mudah untuk menaklukkan kota-kota yang mendekati kota Irak. Sampai mereka itu mendekati ibu kota. Ibu kota Persia pada waktu itu adalah Al-Madain. Madain ini adalah ibu kota Persia. Nah, di saat sampai di situ, tentu ini adalah nyampe ke kota ini pada tahun 16 Hijriah. Jadi selang 2 tahun kaum muslimin itu sudah merapat dan mendekati ibu kota Persia. Nah, kaum muslimin itu melakukan pengepungan terhadap kota ini selama 2 bulan. Yang mana di ibu kota ini tentu adalah pusat kerajaan Persia, maka disitulah segala sesuatu yang sangat nilai itu ada di situ, baik harta kekayaan, bahkan di situ terdapat istana yang mana disebut dengan Al-Qasrul Abyad, istana putih, wal iwan. Dan di samping istana itu ada bangunan Al-Iwan namanya. Itu mungkin kalau di sini mungkin seperti gedung DPR, gedung MPR. Akan tapi tentu kalau dibandingkan dengan bangunan ini mungkin tidak sebanding. Masih atau lebih mewah bangunan Persia ini. Kenapa? Karena Raja Persia membangun iwannya saja ini itu lebih dari 20 tahun. Tempat yang megah ini disiapkan biasanya tempat berkumpul para pembesar mereka. Tentu 2 bangunan ini adalah termasuk bangunan-bangunan yang paling aneh di zaman itu. Akan tetapi kaum muslimin itu bisa menaklukkan, bahkan membuka ibu kota ini di bawah kekuasaan mereka. Nah, pada peperangan Madain ini, untuk menguasai Madain ini, itu ada 2 kelebihan atau 2 karomah yang dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada 2 hal yang itu bisa dianggap karomah bagi para sahabat. Yang pertama, di saat mau memasuki kota ini, kaum muslimin itu harus menyeberangi sebuah sungai yang besar, yang mana sungai ini disebut dengan sungai Dajlah. Sungainya dalam, kemudian juga luas, bahkan kayak berombak gitu ya. Maka karena tidak ada jalan kecuali harus melewati sungai ini, maka Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri di hadapan kaum muslimin, di hadapan pasukan kaum muslimin, kemudian
Ia berkata, ala inni qad azimtu ala qat'i hadzal nahri ilaihim. Wahai kawan-kawan, ketahuilah sesungguhnya aku sudah azm, sudah berkeinginan keras untuk menyeberangi sungai ini. Apa jawaban kaum muslimin? Faqalu jami'an azamallahu lana walaka faf'al. Maka kaum muslimin menjawab, semoga Allah menetapkan keyakinan bagi kami dan engkau, maka lakukanlah. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk salah satu sahabat yang mustajab doanya. Setiap kali meminta pasti Allah akan mengabulkannya. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa meminta kepada Allah supaya diselamatkan untuk menyeberang sungai tersebut. Setelah berdoa dan kaum muslimin mengaminkannya, maka Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengajak seluruhnya termasuk kuda-kudanya itu untuk masuk ke sungai, untuk menyeberang sungai. Dan apa yang terjadi? Subhanallah, mereka itu berjalan di atas air tanpa tenggelam, tanpa ada sesuatu yang hanyut. Jangankan manusianya, barang apapun yang dibawa tidak ada yang hanyut, karena mereka itu tidak masuk ke dalam air. Mereka santai berjalan di atas air sambil mereka ngobrol antara satu dengan yang lainnya. Nah, di tengah atau di seberang sana, di seberang sungai, tentu banyak tentara-tentara dari Persia. Di saat mereka menyaksikan kejadian ini, mereka itu menjerit dengan mengatakan diwana, yang artinya itu ini gila. Kok ada manusia yang model seperti ini? Nah, akhirnya musuh-musuh yang melihat, yang berada di tepi sungai itu, mereka lari kocar-kacir. Mereka lari dan bersatu ke pasukan mereka, yaitu di kota Madain. Akhirnya kaum muslimin bisa menyeberang dan mudah tentunya, sehingga bisa menaklukkan ibu kota Persia, yaitu Al-Madain. Peperangan tidak begitu berarti, karena di perang Qadisiyah sudah banyak pasukan mereka yang terbunuh, sehingga menaklukkan Al-Madain ini sudah mudah bagi kaum muslimin. Kemudian karomah yang kedua itu terjadi kepada Suraqah bin Malik. Tentunya setelah Madain ini dikuasai, Sa'ad bin Abi Waqqas juga mengutus utusan ke Madinah, memberikan kabar kepada Umar bahwasanya Madain sudah dikuasai, serta membawa mahkotanya Raja Persia, kemudian gelang-gelang kemewahannya itu dibawa ke Madinah. Kemudian di saat barang ini sampai di Umar itu memanggil Suraqah bin Malik bin Ju'sham Al-Mudliji. Kenapa Umar ibnul Khattab memanggil Suraqah bin Malik? Umar ibnul Khattab ingat akan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat ini. Suraqah bin Malik ini dulunya adalah orang yang ikut sayembara untuk menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat mau hijrah ke Madinah. Orang-orang kafir Quraisy itu memberikan sayembara kepada siapapun yang bisa menangkap
Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik hidup atau mati akan diberi sekian ratus onta. Nah, Suraqah bin Malik ini termasuk salah satu orang yang hampir menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat mau menyalib Rasulullah selalu tergelincir. Kudanya itu selalu terpleset. Sampai 3 kali dan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti, kemudian Suraqah bin Malik merasa takut karena dia tidak berdaya, selalu terjatuh dari kudanya. Tentu mudah bagi Rasulullah dan Abu Bakar untuk melakukan apa saja, sehingga minta maaf. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan. Wahai Suraqah, kembalilah engkau. Dan aku melihat, menyaksikan seakan-akan engkau ini nanti akan memakai perhiasan Raja Kisra, Raja Persia. Nah, ini adalah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan janji ini terjadi pada tahun 16 Hijriyah, yaitu di masa khilafah Umar. Sehingga Umar memanggil Suraqah bin Malik, kemudian diberikan perhiasan-perhiasan ini, mahkota Kisra, kemudian gelang-gelang ini diberikan kepada Suraqah bin Malik. Nah, tentu ini adalah kebenaran apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah menaklukkan Al-Madain ini, kemana rajanya? Tentu rajanya itu lari, menyelamatkan diri dari serangan kaum muslimin. Sehingga apa? Sehingga Raja Persia yang disebut dengan Yazdajrid Ats-Tsalits. Jadi Raja Persia itu selalu namanya itu Yazdajrid. Tapi ini yang sudah yang ketiga. Maka ia lari dari kota Madain, menyelamatkan diri. Di saat ia melarikan diri itu merasa kebingungan. Bagaimana caranya menghimpun pasukan lagi untuk melawan kaum muslimin. Merasa bingung karena setiap peperangan dengan kaum muslimin itu tidak pernah menang, selalu kalah. Sehingga selama 4 tahun dalam pelariannya ia mengajak ke seluruh rakyat yang masih setia itu dari berbagai penjuru untuk bersatu lagi, sehingga terkumpullah pasukan sejumlah 150.000. Dan mereka itu menghimpun kekuatan di sebuah tempat yang bernama Nahawanda. Mereka berkumpul di Nahawanda, menggalang kekuatan, dan disitulah tempat satu-satunya mereka menyelamatkan diri. Nah, di saat Sa'ad bin Abi Waqqas tahu tentang jumlah mereka dan mereka bersembunyi di Nahawanda, maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengirim surat kepada Umar ibnul Khattab, memberitahu, maksudnya meminta izin, menulis surat, wahai Umar ibn Khattab, Raja Persia yang ketiga sekarang ada di tempat ini dan mereka menghimpun kekuatan, bahkan kekuatannya yang sekarang ini lebih besar, yaitu sejumlah 150.000 pasukan. Nah, di saat surat Sa'ad bin Waqqas tiba dan dibaca, Umar ibn Khattab mengumpulkan para sahabat, para pembesar sahabat dikumpulkan, kemudian dimintai diajak musyawarah, barangkali ada masukan-masukan.
Kemudian di saat para sahabat ini sudah berkumpul, Umar berkata kepada mereka, "Wahai saudara-saudaraku, seandainya aku sendiri yang akan berangkat ke Nahawanda untuk memimpin peperangan, kayaknya lebih baik. Karena kehadiran saya itu akan semakin memberikan kekuatan secara rohani kepada kaum muslimin di sana." Ini menurut pandangan Umar. Namun para sahabat yang diajak bermusyawarah itu tidak ada yang setuju. Semuanya tidak setuju. Bahkan meminta supaya Umar itu tetap berada di Madinah dengan 3 alasan. Alasan yang pertama, bahwasanya para mujahidin yang ada di Madain itu, mereka itu tidak meminta pertolongan dari Madinah, tidak, supaya ditambah kekuatan kaum muslimin, tidak. Akan tetapi mereka itu menulis surat kepada engkau Umar hanya meminta izin untuk berangkat dari Madain untuk mengarah ke Nahawanda. Itu satu. Yang kedua, posisi Umar itu adalah di Madinah sebagai pengatur strategi dan hukum-hukum. Sehingga posisi Umar itu bagaikan kancing baju, yang mana tujuannya itu adalah menghimpun baju ini supaya bersatu, tidak bertebaran kemana-mana. Ini kata kaum muslimin yang diajak musyawarah. Makanya wahai Umar, engkau itu bagaikan kancing baju yang mengikat baju supaya tidak saling bertebaran kemana-mana. Bahkan kalau Anda pergi ke sana kemudian terjadi sesuatu yang buruk, tentu ini akan fatal bagi kaum muslimin, baik yang di sana ataupun yang di sini. Maka kekuatan kaum muslimin itu akan mudah untuk dibinasakan. Kemudian yang ketiga, kata orang-orang yang diajak musyawarah, kaum muslimin mereka itu tidak memiliki hajat, keperluan untuk memperbanyak jumlah bilangan mereka, tidak. Karena sudah peperangan-peperangan yang sudah terjadi itu pasti kaum muslimin itu jumlahnya tidak seimbang, selalu sedikit. Dan kemenangan itu tidak bergantung dengan banyaknya pasukan. Kemenangan itu kuncinya adalah bertakwa kepada Allah dan menegakkan atau selalu istiqomah terhadap hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Ini 3 alasan kaum muslimin itu mengutarakan supaya Umar tidak ke sana, tidak ikut berperang, bahkan tidak perlu menambah pasukan. Karena kaum muslimin yang dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas itu hanyalah minta izin untuk melanjutkan peperangan, bahkan pembukaan kota-kota Persia yang masih tersisa. Maka setelah musyawarah ini terjadi dan Umar pun mengiyakan ulasan-ulasan para sahabatnya, maka Umar meminta pendapat lagi. Kira-kira siapa yang paling tepat sekarang untuk memimpin peperangan ke Nahawanda? Maka kaum muslimin, para sahabatnya, wahai Umar, tentunya engkau yang lebih paham siapa yang lebih layak untuk memimpin pasukan berikutnya. Maka Umar memilih
seraya mengatakan, ama wallahi la uwalliyanna amrahum rajulan la yakunanna awwalal asinnati idza laqiyaha ghada. Demi Allah, aku akan memberikan kepemimpinan ini kepada seseorang yang mana orang ini adalah orang yang paling cepat dalam menghantam musuh, bahkan lebih cepat daripada anak panah, itu besok. Maka para sahabat, man ya Amirul Mukminin, siapakah orang tersebut? Maka Umar mengatakan An-Nu'man bin Mukrin. Maka yang ditunjuk sebagai panglima berikutnya itu adalah Nu'man bin Mukrin. Siapakah Nu'man bin Mukrin ini? Nu'man bin Mukrin tentunya adalah seorang sahabat yang memiliki kelebihan di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini masuk Islam dengan membawa 10 saudara seayahnya laki-laki semua. 11 orang datang ke Madinah untuk masuk Islam. Bahkan membawa kaumnya sebanyak 400 penunggang kuda dari kaumnya. Sebelum masuk Islam dan ke Madinah, Nu'man bin Mukrin ini berkata kepada umatnya, saya melihat Muhammad itu membawa agama yang baik. Saya tidak melihat keburukan pada dirinya, bahkan mengajak kepada akhlak yang mulia. Maka saya besok pagi akan berangkat untuk menjumpai Muhammad. Barang siapa di antara kalian yang ingin melakukan hal yang sama, mari besok bareng-bareng berangkat ke sana. Maka besok paginya seluruh saudaranya seayah itu berangkat, bahkan dari masyarakatnya itu 400 penunggang kuda berangkat ke Madinah, kemudian masuk Islam. Maka penduduk Madinah sangat gembira dengan keislaman Nu'man bin Mukrin ini, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepercayaan yang penuh, bahkan memuji Qabilah bin Mukrin ini, sehingga Nu'man ini sangat berjasa, ikut andil dalam perang Ahzab, kemudian ikut Bai'atul Ridwan, kemudian pada Fathu Makkah bisa mengumpulkan dari masyarakatnya itu sekitar 1.300-an orang dari rakyatnya, dan seterusnya. Apalagi di perang Murtaddin memiliki andil yang besar. Bahkan pada perang Qadisiyah, sebelum peperangan ini, termasuk Nu'man bin Mukrin ini salah satu sahabat yang diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menjumpai Raja Persia tadi. Karena sebelum peperangan Qadisiyah itu ada istilahnya perundingan. Kita pernah membahas bagaimana kaum muslimin masuk ke Panglima Rustum itu dengan permadani mewah akan tapi kudanya tetap ditunggangi di atas permadani. Nah, termasuk Nu'man bin Mukrin ini yang ikut serta. Nah, akhirnya terpilihlah Nu'man bin Mukrin ini sebagai panglima untuk memimpin pasukan berikutnya, menggantikan Sa'ad bin Abi Waqqas, sehingga mereka mulai mendekat ke Nahawanda ini. Dan di Nahawanda ini kaum muslimin menjumpai kesulitan. Apa kesulitannya? Tidak bisa langsung menerobos kepada musuh. Kenapa? Karena mereka melindungi diri dengan memakai khandak. Khandak ini adalah kebiasaan orang-orang Persia dalam membentengi diri. Mereka menggali lubang yang besar supaya musuh itu tidak bisa melewati begitu saja.
Di samping ada Khandaq, parit, mereka berlindung dengan pagar-pagar. Sehingga kaum muslimin itu merasa kesulitan bagaimana cara memerangi mereka. Sehingga di saat kebingungan ini menimpa kaum muslimin, ada seorang sahabat yang bernama Tulaihah bin Khuwailid. Tulaihah bin Khuwailid ini memberikan saran kepada Nu'man bin Mukrin. Gimana kalau gini, pasukan kaum muslimin ini dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama ini mendekati mereka, kemudian memancing emosi mereka supaya mereka itu mau keluar. Kemudian kelompok yang kedua ada di belakangnya, agak jauh. Kemudian kelompok yang ketiga di belakangnya juga semakin jauh. Sehingga seluruh kaum muslimin itu setuju dengan cara ini. Akhirnya dilakukan, sekelompok kaum muslimin mendekati mereka, kemudian melakukan pemancingan perang, namun dengan jarak jauh terjadi, mungkin dengan cara memanah, saling memanah, atau tanding umpamanya 1 lawan 1. Itu adalah sesuatu yang lumrah biasanya. Sebelum peperangan terjadi itu dilakukan seperti itu. Diprovokasi, akhirnya benar. Pasukan musuh itu keluar menyerang sekelompok kaum muslimin yang di depan tadi. Sedangkan ini sudah berencana, kalau mereka keluar, mereka pura-pura kalah, sehingga mengajak saling mundur, sehingga musuh terus mengejar. Nah, di saat mereka mengejar, kaum muslimin berkumpul dengan kelompok yang kedua, begitu juga pura-pura kalah, pura-pura mundur. Akhirnya terus mundur. Di saat sudah sampai mereka ke kelompok yang ketiga, kaum muslimin ini memutar secepat mungkin, kemudian berdiri di tepi parit, sehingga posisi sekarang berbalik. Nah, di saat sudah posisi terbalik ini, tentu tidak langsung jadi peperangan, tidak. Tentu masih ada jeda. Adzan.
La ilaha illallah. Allahumma rabbana. Ati Muhammadan Islam. Baik, kita lanjutkan, tinggal sedikit. Kemudian di saat posisi sudah terbalik atau kaum muslimin sudah memutar dan mencegat mereka supaya tidak kembali ke tempat perlindungan mereka, kaum muslimin tidak langsung menyerang, akan tapi menahan diri. Sedangkan musuh-musuh itu sudah memulai dengan memanahi mereka. Namun kaum muslimin tidak melawan. Kenapa tidak melawan? Karena peperangan, setiap pergerakan perang itu menunggu aba-aba dari panglimanya. Nah, Nu'man bin Mukrin pada waktu itu tidak memberikan izin. Waktunya lumayan lama. Sampai-sampai kaum muslimin itu bertanya-tanya, kenapa kok Nu'man tidak memberikan aba-aba untuk memulai peperangan, padahal kaum muslimin itu sudah banyak yang terluka. Apa sebabnya? Nah, maka sebabnya adalah apa yang dikatakan oleh Nu'man bin Mukrin. Ia berkata, ma mana'ani min an unajizahum, yakni al-majus, illa syai'un syahidtuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesuatu yang mencegah diriku untuk memerangi mereka, orang-orang Majusi, kecuali satu hal. Yang mana satu hal ini telah aku saksikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ghaza falam yuqatil awalan nahar. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali melakukan peperangan, beliau itu tidak memulai peperangan di awal siang. Dari Rasulullah tidak pernah memulai peperangan itu pada awal siang. Dari pagi tidak pernah, apalagi agak siang. Lam yu'ajjil hatta tahduras salam, ay salatul zuhri. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai peperangan itu setelah melaksanakan salat zuhur. Ini kebanyakan dilupakan oleh kaum muslimin. Namun Nu'man bin Mukrin tidak lupa akan kebiasaan Rasulullah, karena ini termasuk sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai peperangan itu setelah zuhur. Watahibul arwah ay ar-riyah wa yatibul qital fama mana'ani illa dzalik. Kenapa? Karena setelah zuhur kita sudah selesai melaksanakan sholat, kemudian cuaca juga baik, dan tidaklah yang melarangku kecuali itu. Jadi sebelum zuhur kaum muslimin itu diserang dengan panah-panah sehingga banyak kaum muslimin yang terluka. Nah, dari jawaban Nu'man ini kaum muslimin kembali sadar. Memang kemenangan kaum muslimin itu kuncinya adalah bertakwa kepada Allah dan selalu istiqomah berpegang teguh dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kunci kemenangan kaum muslimin itu ada di situ, bukan karena jumlahnya, bukan karena kemajuan persenjataan dan semisalnya, tidak. Nah, itulah yang menyebabkan Nu'man tidak langsung memulai peperangan. Nah, bagaimana peperangan ini terjadi? Itu nanti insyaallah pada bahasan berikutnya, karena waktunya juga sudah tidak mencukupi. Insyaallah pertemuan berikutnya adalah bagaimana gambaran peperangan di Nahawanda ini.
Baik, kita cukupkan sekian. Kita tutup ya, langsung tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.